Tangannya terasa hangat ketika menyentuh jemariku. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar seperti wanita muda yang baru mengenal cinta. Aku menatapnya, pria itu. Andi, mata yang dulu menunduk penuh beban, kini menatapku dengan campuran gugup dan kejujuran yang sulit dijelaskan. Kami berdiri di depan meja kontrak kredit. Aku sebagai CEO, dia sebagai nasabah yang terlilit hutang. Tapi entah mengapa, suasananya tak lagi seperti pertemuan bisnis. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat ruang kantor itu terasa terlalu sempit untuk menampung degup di dadaku. "Terima kasih, Bu Putri," katanya pelan, ketika aku menyerahkan berkas padanya. Suaranya berat tapi lembut. "Kalau bukan karena Ibu, saya mungkin sudah kehilangan semuanya." Aku tersenyum samar, mencoba menyembunyikan sesuatu yang tidak seharusnya tumbuh di antara kami. Tapi saat jemarinya tanpa sengaja menyentuh tanganku lagi, dunia serasa berhenti. Yuk dengarkan ceritaku ini sampai habis hanya di Channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Anindya Rahma, usia 43 tahun. Setiap pagi aku bangun di rumah besar yang sepi tapi selalu rapi, seolah setiap benda di dalamnya tahu betul posisinya masing-masing. Di balik tirai putih yang menjuntai hingga lantai, cahaya matahari masuk perlahan dan memantul di meja kerja marmer di kamarku. Aku selalu memulai hari dengan secangkir kopi hitam tanpa gula, ditemani berkas-berkas laporan dari kantor. Hidupku nyaris sempurna di atas kertas. CEO sebuah kantor kredit BPKB terbesar di kotaku, karyawan menghormatiku, masyarakat mengenalku, dan banyak yang menilai hidupku sudah selesai. Mereka hanya tidak tahu bahwa kesempurnaan itu terasa sunyi. Sejak 5 tahun lalu, aku menjalani hidup sendiri setelah bercerai dari suami yang lebih memilih pergi daripada bertahan menghadapi ambisiku. Aku tidak menyalahkannya. Ambisi memang membuatku berhasil, tapi juga menjauhkan siapapun yang ingin mendekat. Aku terlalu sibuk membangun tembok agar tak lagi disakiti. Sampai lupa, tembok itu juga menahan bahagia agar tak bisa masuk. Pagi itu di kantor, seperti biasa, semua berjalan disiplin. Para staf menyapaku dengan sopan, "Selamat pagi, Bu Putri." Aku membalas dengan anggukan kecil dan senyum formal. Di meja kerjaku, tumpukan berkas menunggu tanda tangan. Salah satu berkas menarik perhatianku, permohonan restrukturisasi hutang dari seorang pengusaha sepatu bernama Andi Prasetyo. Nominalnya besar, tapi yang lebih menarik adalah catatan analis di pojok bawah. Usaha pribadi, bangkrut akibat pandemi. Namun jujur dan kooperatif. Entah kenapa aku menahan berkas itu sedikit lebih lama. Mungkin karena aku tahu rasanya kehilangan sesuatu yang dulu diperjuangkan mati-matian. Mungkin karena aku melihat sedikit diriku di masa lalu di dalam kisahnya. Ambisi, kejatuhan, dan keinginan untuk bertahan. Siang harinya, aku turun langsung ke ruang pelayanan. Biasanya aku jarang melakukannya, tapi hari itu ada dorongan aneh di hatiku untuk melihat lebih dekat dunia di balik meja-meja kaca itu. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang pria berpenampilan sederhana, kemeja putih agak kusut. Wajahnya tampak lelah namun matanya jujur. Ia sedang berbicara dengan salah satu stafku. Nada suaranya tenang, tapi matanya menyiratkan rasa takut kehilangan sesuatu yang penting. "Saya janji akan bayar, Bu. Usaha saya sedang saya bangun lagi." "Mohon sedikit waktu," katanya. Aku berhenti sejenak, memerhatikan dari jauh. Ada sesuatu dalam caranya bicara. Tidak dibuat-buat, tidak pasrah, hanya tulus. Sekilas mata kami bertemu. Ia menunduk cepat, seolah tak tahu siapa aku. Tapi entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena tatapan itu romantis, tapi karena sudah lama sekali tidak ada siapapun yang menatapku, seolah aku bukan seorang CEO, melainkan hanya seorang manusia biasa. Sore itu, saat kembali ke ruanganku, aku duduk lama di depan jendela besar. Kota di bawah sana sibuk dengan urusan masing-masing. Aku menatap berkas Andi di atas meja. Berkas yang kini terasa bukan sekadar kertas, tapi seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku belum tahu bahwa pertemuan sederhana hari ini akan mengubah seluruh arah hidupku, bahwa pria dengan hutang menumpuk itu akan menjadi bagian dari cerita cintaku yang paling rumit, sekaligus paling mengajarkan makna memberi tanpa memiliki. Aku menutup mata sebentar. Di dalam hati aku berbisik pelan. Mungkin Tuhan sedang mengirimkan seseorang untuk mengingatkanku.
bahwa hidup bukan cuma soal angka. Hari Senin pagi, langit agak mendung, dan udara di luar terasa lembab oleh sisa hujan semalam. Aku baru saja duduk di ruanganku ketika sekretarisku mengetuk pintu dengan suara lembut. Bu, ada nasabah bernama Andi Prasetyo. Katanya ingin bertemu langsung dengan ibu untuk membicarakan surat restrukturisasi hutangnya. Nama itu langsung membuatku menoleh. Aku tidak tahu mengapa, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Biasanya aku tidak pernah menemui nasabah kecil secara langsung. Ada tim khusus yang mengurus itu, tapi kali ini, entah kenapa aku ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Baik, suruh dia masuk, jawabku singkat. Pintu terbuka pelan. Dan di sanalah ia berdiri, Andi. Kemejanya sederhana, namun disetrika rapi. Sepatunya agak kusam. Mungkin satu-satunya pasang yang tersisa dari usahanya dulu. Ia berdiri dengan sopan, sedikit gugup, dan suaranya bergetar halus saat menyapaku. Selamat pagi, Bu Putri. Terima kasih sudah mau menerima saya. Aku tersenyum kecil. Silakan duduk, Pak Andi. Saya sudah membaca berkas Anda. Usaha sepatu, ya? Ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Dulu saya punya 2 toko, tapi semenjak pandemi, semuanya runtuh. Sekarang saya sedang coba bangkit lagi. Tapi jujur, keadaan belum stabil. Suaranya terdengar jujur, tanpa keluhan. Aku bisa merasakan betapa keras ia berjuang menutupi rasa putus asanya. Aku menatapnya beberapa detik sebelum berkata, jadi Anda datang untuk meminta keringanan? Iya, Bu. Saya tidak minta penghapusan, hanya tambahan waktu. Saya janji, semua akan saya bayar sampai lunas. Saya cuma butuh kesempatan sedikit lagi. Kalimat saya janji itu menggema lama di kepalaku. Aku sudah sering mendengarnya dari banyak nasabah lain. Tapi entah mengapa, dari mulutnya terdengar berbeda. Bukan janji kosong, melainkan keyakinan yang lahir dari perjuangan. Aku menunduk sejenak, pura-pura membaca berkas, padahal sebenarnya aku sedang menyembunyikan sesuatu. Rasa iba yang tumbuh pelan-pelan di dalam dada. Sebuah rasa yang sudah lama tidak kurasakan. Empati yang hangat tapi juga berbahaya. Baik, Pak Andi, kataku akhirnya. Saya tidak bisa langsung memberikan keputusan. Tapi saya akan pelajari kasus Anda lebih dalam. Mungkin kita bisa cari solusi yang sama-sama adil. Ia menatapku, dan di matanya ada sinar terima kasih yang begitu tulus. Terima kasih, Bu Putri. Saya tahu ini bukan prosedur biasa, tapi saya sungguh menghargainya. Saat ia mengulurkan tangan untuk berjabat, aku sempat ragu. Namun kemudian aku menyambutnya. Sentuhannya hangat, tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak sedikit tidak teratur. Setelah Andi pergi, aku masih duduk diam di ruanganku cukup lama. Aku menatap tanganku sendiri, yang barusan ia genggam dan tersenyum samar. Sudah lama aku tidak merasa hidup seperti ini. Sekretarisku masuk membawa tumpukan berkas baru. Bu, tim audit minta Ibu hati-hati. Katanya, beberapa pengusaha sedang mencoba cari jalan belakang lewat keringanan hutang. Mereka tidak mau Ibu terseret. Aku menatap berkas Andi yang masih terbuka di meja, lalu menatap sekretarisku. Terima kasih. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Ia mengangguk pelan dan keluar. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku sadar, kali ini bukan hanya tentang keputusan bisnis. Ada sesuatu yang lain yang perlahan ikut bermain. Perasaan. Sore menjelang malam, aku duduk di balkon rumahku yang sunyi. Cangkir teh melati di tangan kiri, berkas Andi di tangan kanan. Di halaman bawah, lampu-lampu kota mulai menyala. Aku membaca kembali surat permohonannya. Tulisan tangannya rapi, bahasanya sopan, dan di bagian bawah ada kalimat yang membuatku terdiam cukup lama. Saya percaya, setiap hutang bisa dibayar dengan kerja keras. Tapi ada hal-hal yang tak bisa dibayar dengan uang, kepercayaan, dan kesempatan kedua. Aku menutup berkas itu perlahan. Mungkin dia benar. Mungkin yang sedang ia butuhkan bukan sekadar waktu, tapi seseorang yang percaya padanya sekali lagi. Aku menatap langit sore dan berbisik dalam hati. Baiklah Andi, aku akan percaya padamu. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap menanggung risikonya. Sudah 3 hari sejak pertemuanku dengan Andi. Namun entah mengapa bayangannya masih menempel di pikiranku. Cara ia bicara, tatapan matanya yang jujur, bahkan nada suaranya saat mengatakan, saya janji. Semua itu seperti gema yang tak mau hilang. Aku mencoba menyibukkan diri. Sebagai CEO, tugasku menumpuk, rapat, laporan, dan evaluasi bulanan. Namun setiap kali aku membuka berkas kredit lain, mataku selalu berakhir kembali pada nama yang sama, Andi Prasetyo. Ini tidak profesional, pikirku.
Aku tahu itu. Tapi yang lebih ku tahu, perasaan manusia tidak selalu bisa tunduk pada aturan kantor. Sore itu aku memanggil salah satu staf analis, Dika, untuk memberikan laporan lebih detail tentang kasus Andi. Ia membawa map biru dan duduk di hadapanku dengan ekspresi serius. Begini Bu, secara data Pak Andi tergolong nasabah yang jujur, tapi risikonya tinggi. Usahanya bangkrut total, jadi jaminannya, motor dan sertifikat toko, sedang dalam proses sita. Kalau Ibu memberi keringanan, itu di luar kebijakan. Aku mendengarkan tanpa memotong. Kalau begitu, kalau dia diberi kesempatan memperpanjang tempo, apakah masih bisa tertolong? Secara teori, kecil kemungkinan, Bu. Tapi orang ini memang beda. Waktu saya cek langsung ke lapangan, dia benar-benar masih berusaha. Bikin sepatu sendiri, jualan online, bahkan ngojek malam hari. Aku menatap Dika lama. Ada nada kagum dalam suaranya. Bu boleh jujur? Saya rasa dia bukan tipe orang yang kabur dari tanggung jawab. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Dika. Kamu boleh keluar dulu. Saat pintu tertutup, aku menatap laporan di tanganku. Foto kecil di sudut berkas menunjukkan Andi sedang berdiri di depan toko sepatunya yang sudah tutup. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih menyala. Dan entah kenapa, aku merasa ingin mengenal pria di foto itu lebih jauh. Bukan sebagai nasabah, tapi sebagai manusia. Malamnya, aku duduk di depan laptop di ruang kerja rumahku. Di layar, aku mengetik pelan di kolom pencarian media sosial, Andi Prasetyo Sepatu. Tak butuh waktu lama untuk menemukannya. Halamannya sederhana, hanya berisi foto-foto sepatu buatan tangan. Tidak ada pameran gaya hidup, tidak ada keluhan hidup. Hanya karya, kerja, dan semangat. Di salah satu postingannya, ia menulis, "Saya tidak tahu apakah usaha ini akan berhasil, tapi saya tidak akan berhenti mencoba. Selama masih ada tangan untuk bekerja, masih ada jalan untuk bangkit." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Ada sesuatu yang hangat di dadaku. Perasaan kagum yang tulus, rasanya. Seperti aku sedang menatap versi muda dari diriku sendiri. Keesokan harinya di kantor, aku sempat kehilangan fokus saat rapat dengan direksi. Salah satu rekan, Bu Ratna, sempat menegur dengan nada halus. "Bu Putri, maaf, tapi kami perhatikan belakangan ini Ibu agak kurang konsentrasi. Semua baik-baik saja, kan?" Aku tersenyum, mencoba menutupi kegelisahan. "Oh, tentu. Hanya sedang banyak pikiran saja." Padahal dalam hati, pikiranku memang tidak bisa berhenti berputar di satu nama itu. Aku sadar betapa berbahayanya hal ini. Seorang CEO tidak boleh goyah karena urusan pribadi. Namun setiap kali aku mencoba menepis, rasa ingin tahu itu semakin kuat. Sore menjelang malam, kantor mulai sepi. Aku sengaja menunda pulang. Dari jendela besar ruanganku, kulihat jalanan mulai basah oleh gerimis halus. Suara hujan menenangkan, tapi juga membuat hatiku terasa kosong. Tanpa sadar, aku mengambil ponsel dan membuka kontak nasabah yang masih tersimpan di data kantor. Jemariku berhenti di satu nama, Andi Prasetyo. Aku menatap nomor itu lama. Ada keinginan untuk sekadar menanyakan kabar. Tapi logika menahanku, aku menarik napas panjang. "Putri, jangan bodoh. Ini hanya urusan bisnis," gumamku sendiri. Tapi sebelum aku sempat menutup ponsel, layar menyala, notifikasi masuk. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Selamat malam Bu Putri, maaf mengganggu. Saya Andi. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan saya waktu itu. Entah apapun keputusan Ibu nanti, saya tetap berterima kasih." Aku menatap layar itu lama. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadaku. Tanpa sadar, aku tersenyum kecil dan membalas, "Sama-sama Pak Andi, tetap semangat." Kadang jalan sulit justru menuntun kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan. Beberapa detik kemudian, balasannya datang. "Kalau begitu saya akan tetap berjalan, Bu. Mungkin suatu hari bisa sampai ke tempat itu." Aku terdiam. Entah mengapa malam itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian lagi. Pagi itu suasana kantor terasa berbeda. Entah karena hujan yang baru saja reda, atau karena pikiranku yang tak bisa berhenti memikirkan pesan singkat dari Andi malam sebelumnya. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya memutuskan satu hal. Aku ingin menolongnya, tapi bukan dengan belas kasihan. Dengan cara yang benar. Di ruanganku, aku menatap papan catatan ide-ide sosial perusahaan yang belum sempat kujalankan. Salah satu program tertulis besar di sana. Kemitraan UMKM, bantu pengusaha kecil bangkit. Aku tersenyum. Mungkin inilah jalannya. Aku bisa membantu Andi.
tanpa harus melanggar aturan kantor. Kutarik napas panjang, lalu menekan tombol intercom. Dika, tolong siapkan berkas rencana program kemitraan UMKM. Saya mau tinjau ulang dan tambahkan 1 kandidat baru. Baik. Bu, jawabnya cepat. Siang harinya, aku mengetik sebuah pesan. Pak Andi, besok pagi datanglah ke kantor. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan tentang usaha Anda. Butuh waktu lama sebelum ia membalas. Baik Bu, terima kasih sudah masih mau ingat saya. Aku menatap pesan itu sambil tersenyum kecil. Aku tahu, mungkin langkah ini berisiko. Tapi kali ini, aku ingin mempercayai kata hatiku, bukan hanya hitungan angka. Keesokan paginya, Andi datang tepat waktu. Ia mengenakan batik sederhana dan membawa map lusuh berisi catatan usahanya. Ketika ia masuk ke ruanganku, aku merasakan sesuatu yang tenang tapi juga menegangkan. Silakan duduk, Pak Andi, kataku sambil tersenyum. Terima kasih, Bu Putri. Maaf kalau saya kelihatan gugup, ujarnya sambil menunduk. Aku tertawa kecil. Tidak apa-apa. Saya juga pernah di posisi Anda dulu. Tak semua perjuangan terlihat mudah di awal. Ia menatapku, matanya memancarkan rasa hormat sekaligus kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku menjelaskan pelan tentang program kemitraan baru, bahwa perusahaan kami akan memilih beberapa pengusaha kecil untuk mendapatkan bantuan modal dan pelatihan, dengan syarat mereka menunjukkan komitmen yang kuat untuk bangkit. Saya ingin Anda jadi salah satu peserta pertama, Pak Andi, kataku akhirnya. Ia terdiam, wajahnya menunjukkan keterkejutan, lalu perlahan berubah menjadi senyum lega. Serius, Bu, saya tidak tahu harus bilang apa. Tidak perlu bilang apa-apa, jawabku lembut. Cukup buktikan kalau Anda memang pantas diberi kesempatan kedua. Andi berdiri dan menunduk dalam. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan. Tanpa sadar aku ikut berdiri. Kami saling menatap beberapa detik, hanya diam. Dan di dalam diam itu, ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sebelum ia pergi, Andi mengulurkan tangannya lagi. Aku menyambutnya, seperti pertemuan pertama kami. Namun kali ini, genggamannya terasa berbeda. Lebih hangat, lebih yakin, seolah ia ingin berkata, saya akan menepati janji. Sore hari, aku berdiri di balkon kantor sambil memandangi langit jingga. Hujan telah berhenti, dan cahaya matahari menembus awan, membentuk garis lembut di ufuk barat. Aku tahu, keputusan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan di dewan direksi. Tapi aku juga tahu, aku tidak salah. Aku hanya mengikuti sesuatu yang lebih murni daripada logika. Hati nurani. Aku tersenyum sendiri, menatap cangkir kopi di tangan. Entah sejak kapan, hari-hariku terasa lebih hidup. Bukan karena posisi, bukan karena kekayaan, tapi karena ada seseorang di luar sana yang sedang berjuang, dan aku ingin melihatnya berhasil. Mungkin tanpa kusadari, aku juga sedang berjuang, melawan tembok dingin yang sudah lama kubangun di sekeliling hatiku. Malamnya, ponselku bergetar. Pesan dari Andi lagi. Bu Putri, saya baru pulang dari bengkel sepatu. Hari ini saya mulai produksi lagi. Terima kasih sudah percaya pada saya. Semoga saya bisa membuat ibu bangga. Aku membaca pesan itu perlahan, lalu mengetik balasan pendek. Buatlah dunia bangga. Andi, saya tak hanya ingin melihat Anda berhasil. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Kalau begitu, izinkan saya berjuang bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk seseorang yang sudah percaya pada saya. Aku terdiam lama. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Aku menatap layar ponsel sambil tersenyum samar. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang indah, tapi juga berbahaya. Sudah 2 minggu sejak aku melibatkan Andi dalam program kemitraan perusahaan. Usahanya mulai menggeliat. Setiap kali tim lapangan mengirim laporan foto, aku selalu tersenyum melihat Andi mengenakan apron lusuh di bengkel sepatunya. Wajahnya penuh debu tapi matanya bersinar. Entah kenapa, laporan tentang dirinya selalu kubaca paling dulu, sebelum laporan proyek lain yang nilainya miliaran rupiah. Hari itu, aku sedang menandatangani berkas saat Dika mengetuk pintu ruanganku. Bu, maaf, boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Tentu, ada apa? Ia terlihat ragu. Ini soal gosip yang mulai beredar di kantor, Bu. Beberapa staf bilang, Ibu terlalu perhatian pada salah satu peserta kemitraan. Pak Andi, tanganku berhenti menulis. Aku menatapnya, mencoba tenang. Gosip apa maksudmu? Katanya, Pak Andi sering datang langsung ke ruangan ibu, padahal peserta lain tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu. Aku menarik napas pelan. Itu urusan profesional. Saya ingin memastikan proyek itu berhasil, Dika.
Saya tahu, Bu. Tapi tidak semua orang akan melihatnya seperti itu. Dika pamit keluar. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di kursi, menatap langit-langit putih di atas kepalaku. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Dunia bisnis tidak pernah ramah terhadap perempuan yang menunjukkan empati. Apalagi terhadap seseorang seperti aku, janda berusia 43 tahun yang dianggap seharusnya sudah kebal terhadap perasaan. Tapi, bukankah aku juga manusia? Sore itu, Andi datang membawa contoh sepatu barunya. Ia mengetuk pelan pintu ruanganku, membawa tas kecil berisi 2 pasang sepatu kulit berwarna coklat tua. "Selamat sore, Bu Putri. Saya ingin menunjukkan hasil pertama kerja sama kita," katanya sambil tersenyum bangga. Aku melihat hasilnya. Rapi, elegan, buatan tangan yang teliti. "Ini bagus sekali, Andi. Kualitasnya bahkan lebih baik dari beberapa merek besar." Ia tersenyum malu-malu. "Saya cuma ingin membuktikan kalau kepercayaan ibu tidak salah." Saat ia bicara, aku memperhatikan tangannya. Kasar, penuh bekas lem dan goresan kerja keras. Aku ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Yang keluar hanya kalimat sederhana, "Saya bangga padamu." Andi menatapku sejenak, lalu berkata pelan, "Saya juga bangga bisa kenal ibu. Tanpa ibu, saya mungkin sudah menyerah." Ada jeda panjang di antara kami. Suasana ruangan hening, hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku ingin menatapnya lebih lama, tapi kemudian ingat peringatan Dika. Aku menurunkan pandangan, berusaha menjaga jarak. "Andi, mulai sekarang, kalau ingin menyerahkan laporan atau hasil kerja, cukup melalui Dika, ya. Jangan terlalu sering ke ruang saya." Ia terlihat terkejut. "Apakah saya melakukan kesalahan, Bu?" Aku tersenyum samar. "Tidak. Tapi saya harus menjaga agar semua tetap profesional." Matanya menatapku lama, seolah ingin berkata sesuatu tapi menahan diri. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik, Bu, saya mengerti." Sebelum keluar ia menunduk sopan. Aku bisa melihat sedikit kekecewaan di matanya, tapi aku tahu aku harus melakukan ini. Malamnya, aku duduk di balkon rumah, memandangi hujan yang turun pelan-pelan. Aku membuka ponsel, melihat pesan terakhir darinya. "Terima kasih, Bu Putri. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Aku hampir mengetik balasan, tapi kemudian menghapusnya lagi. Ada sesuatu yang menahan, bukan karena aku tidak ingin membalas, tapi karena aku tahu setiap kata bisa disalahartikan. Aku menatap langit. Rintik hujan membasahi kaca balkon. Aku menarik selimut ke bahu dan berbisik pada diriku sendiri. "Kau sudah kehilangan banyak hal. Putri, jangan biarkan perasaan membuatmu kehilangan segalanya lagi." Namun di balik kata-kata itu, hatiku tetap menolak tenang. Ada bagian kecil dari diriku yang berbisik. Tapi bagaimana kalau justru kali ini, perasaan itu bukan kesalahan? Keesokan paginya, aku tiba di kantor lebih awal. Dan di atas mejaku, ada kotak kecil berisi sepasang sepatu kulit wanita. Di atasnya, secarik kertas bertuliskan tangan. "Untuk Bu Putri, sepatu pertama hasil kerja sama kita. Semoga langkah ibu selalu ringan seperti saat menolong saya." Andi aku menatap sepatu itu lama, lalu tersenyum. Ada haru yang pelan-pelan memenuhi dada. Aku tahu ini bukan sekadar hadiah. Ini bentuk terima kasih yang tulus. Dan di balik ketulusan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang mungkin juga sedang berjuang mencari tempat yang benar. Hujan turun deras sejak pagi. Langit gelap, udara dingin, dan kaca jendela ruanganku dipenuhi butiran air yang menetes perlahan. Aku sedang memeriksa laporan keuangan bulanan ketika sekretarisku masuk dengan wajah cemas. "Bu, ada telepon dari Pak Andi. Katanya keadaan darurat." Jantungku langsung berdegup kencang. "Hubungkan ke sini." Suara Andi terdengar di ujung sana, tergesa, tapi tetap berusaha tenang. "Bu Putri, saya mohon maaf. Pabrik kecil tempat saya produksi sepatu kebanjiran. Semua bahan basah. Pesanan dari toko besar bisa batal kalau saya tak kirim minggu ini." Aku terdiam. Di kepalaku langsung berputar segala kemungkinan. Kerugian, keterlambatan, bahkan nama baik perusahaan yang ikut terseret. "Apa kamu butuh bantuan?" Tanyaku pelan. "Saya akan coba selamatkan dulu barang-barangnya, Bu. Tapi kalau gagal, mungkin kerjasama ini akan berakhir sebelum sempat berjalan jauh." Suaranya terdengar lelah, tapi ada sedikit getar yang membuat dadaku ikut perih. "Andi, jangan ambil keputusan sekarang. Saya akan kirim tim untuk bantu, oke?
Tapi itu di luar peraturan, Bu. Aku menatap keluar jendela, melihat derasnya hujan. Kadang peraturan dibuat untuk situasi normal. Ini darurat, bertahanlah, telepon terputus. Aku menatap layar ponsel lama sekali, lalu memanggil Dika. Siapkan mobil dan beberapa orang dari tim CSR. Kita akan ke tempat Andi sekarang. Bu, tapi tidak usah banyak alasan. Ini tanggung jawab kita juga. Perjalanan menuju lokasi butuh waktu lebih dari 1 jam. Sepanjang jalan, hujan turun deras, membuat wiper bekerja keras. Di kursi belakang, aku hanya diam menatap keluar jendela, berdoa dalam hati agar semua baik-baik saja. Saat sampai di sana, air sudah setinggi mata kaki. Aku melihat Andi berdiri di depan pintu bengkelnya. Basah kuyup, sedang mengangkat tumpukan kardus berisi sepatu. Ia tidak menyadari kedatanganku. Begitu aku turun dari mobil, ia menoleh, dan ekspresinya berubah antara terkejut dan bingung. Bu Putri? Kenapa ibu datang ke sini? Untuk membantu, jawabku singkat sambil menurunkan payung. Ia berjalan cepat ke arahku, mencoba melindungiku dari air yang jatuh deras dari atap. Ibu bisa sakit kalau kehujanan begini. Tidak apa-apa, aku ingin melihat langsung. Ya, aku mengatakan aku, bukan saya. Entah kenapa, dalam situasi seperti itu, semua formalitas terasa tidak penting. Kami bekerja bersama, memindahkan bahan, menyelamatkan sepatu, menutup bagian atap yang bocor dengan terpal. Tangan kami beberapa kali bersentuhan, dan setiap kali itu terjadi, ada getaran halus yang tak bisa kujelaskan. Sampai akhirnya kami berhenti sejenak, berdiri di bawah naungan terpal. Hujan masih deras. Nafas kami sama-sama tersengal. Aku menatap Andi, rambutnya basah, wajahnya kelelahan tapi tetap menatapku dengan sorot mata penuh syukur. Terima kasih Bu Putri, katanya pelan. Tidak banyak orang mau datang sejauh ini hanya untuk membantu saya. Aku tersenyum samar. Kadang kita perlu hadir, bukan karena bisa menyelesaikan segalanya, tapi karena kehadiran itu sendiri bisa memberi kekuatan. Andi terdiam. Ia menatapku, lama sekali, seolah sedang berusaha menahan sesuatu di dalam hatinya. Tiba-tiba ia menggenggam tanganku. Spontan, hangat, dan jujur. Aku tidak menarik diri. Kami hanya berdiri di sana, di bawah hujan, tanpa kata-kata. Sampai akhirnya salah satu timku datang menghampiri, memecah suasana. Bu, bahan-bahan sudah aman semua. Aku tersadar, buru-buru melepaskan genggaman itu. Baik, terima kasih. Kita kembali ke kantor. Andi menunduk, sedikit gugup. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas ini, Bu. Aku tersenyum lembut. Cukup terus berjuang. Itu sudah lebih dari cukup. Malamnya aku tiba di rumah dalam keadaan lelah tapi tenang. Aku duduk di ruang tamu, masih bisa mencium aroma hujan yang menempel di rambut dan jaketku. Ponselku bergetar. Pesan dari Andi. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan lupa hari ini. Bukan hanya karena bantuan Ibu, tapi karena kehadiran Ibu membuat saya percaya bahwa saya tidak sendirian lagi. Aku menatap pesan itu lama, lalu menulis balasan. Andi, semua orang butuh seseorang yang percaya padanya. Malam ini, aku juga belajar hal yang sama. Lalu aku meletakkan ponsel di meja, tersenyum kecil sambil menatap hujan yang masih turun di luar. Aku tahu ada batas tipis antara empati dan cinta, dan aku takut mungkin aku mulai melangkah melewati batas itu. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian hujan itu. Pabrik kecil Andi kini kembali beroperasi, meski beberapa bahan masih rusak dan pesanan besar sempat tertunda. Namun semangatnya luar biasa. Setiap laporan yang masuk ke mejaku menunjukkan kemajuan. Setiap kali aku membaca namanya di atas laporan itu, dadaku bergetar dengan cara yang sulit dijelaskan. Hari itu, aku memintanya datang ke kantor untuk rapat hasil evaluasi proyek. Begitu ia masuk ke ruanganku, suasana seperti biasa kembali hening sesaat. Andi mengenakan kemeja putih sederhana, rambut disisir rapi, dan membawa map hitam di tangannya. Selamat siang, Bu Putri, sapanya sopan, aku tersenyum. Selamat siang, Andi. Silakan duduk. Ia duduk berhadapan denganku, meletakkan map itu di atas meja. Terima kasih atas semua bantuan kemarin, Bu. Kalau tidak ada Ibu, mungkin saya sudah benar-benar kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Andi, kadang Tuhan tidak mengirim pertolongan dari langit, tapi lewat seseorang yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Ia tersenyum kecil. Ada jeda sunyi yang lembut. Angin dari pendingin ruangan terdengar samar, sementara mata kami sesekali bertemu, lalu berpaling lagi dengan canggung. Lalu aku mulai bicara tentang rencana baru.
Andi, saya sudah memikirkan ini sejak kejadian kemarin. Siapa ingin perusahaan membantu usahamu lebih besar lagi, bukan hanya lewat kemitraan, tapi menjadi rekan bisnis utama. Ia menatapku, tampak tidak percaya. Maksud ibu, kami akan menanamkan modal langsung ke bisnismu. Tapi tentu saja dengan satu syarat. Aku berhenti sejenak. Kalimat berikutnya terasa berat. Bukan karena aku ragu secara logika, tapi karena aku tahu perasaan ikut bicara di dalamnya. Syaratnya semua utang lamamu akan saya hapus. Tapi, kamu harus jadi bagian dari hidup saya. Andi menatapku, terkejut. Bagian dari hidup ibu? Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, tapi mantap. Andi, aku sudah lama sendiri. Aku melihat ketulusan dan kerja kerasmu, dan aku tahu kamu orang yang bisa dipercaya. Aku tidak ingin kehilanganmu, baik sebagai mitra bisnis maupun seseorang yang lebih dari itu. Ruangan Henning. Hanya detak jam yang terdengar. Andi menunduk. But ini terlalu tiba-tiba. Aku tahu. Tapi hidup terlalu singkat untuk menunggu waktu yang sempurna. Jawabku lirih. Ia mengangkat wajah, menatapku lama. Kalau saya terima, apa yang orang lain akan pikirkan tentang ibu? Aku tersenyum pahit. Aku sudah terbiasa dinilai, Andi. Aku hanya ingin jujur pada perasaanku kali ini. Andi memalingkan pandangan, tampak gelisah. Bos, saya tidak mau terlihat seperti orang yang menjual diri demi uang atau kesempatan. Saya hormat pada ibu. Tapi saya juga punya batas. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak sedang membeli cintamu, Andi. Aku hanya ingin memberi kita kesempatan. Kalau kamu tidak mencintaiku hari ini, tak apa. Tapi biarkan aku menebus luka yang sama-sama kita bawa. Suasana makin hening. Andi berdiri, berjalan pelan ke arah jendela menatap keluar. Langit sore berwarna oranye keemasan. Saya tidak tahu harus bilang apa. Bu, saya berhutang banyak pada ibu. Tapi kalau saya menerimanya, saya takut bukan karena cinta, melainkan karena rasa terima kasih. Aku ikut berdiri, mendekat beberapa langkah. Kalau begitu, biarkan waktu yang membedakan. Aku akan menunggumu mencintaiku dengan alasan yang benar. Tapi izinkan aku memulai dulu dengan keberanian. Andi berbalik menatapku. Tatapannya lembut tapi penuh dilema. Ia menunduk sedikit, lalu menjabat tanganku dengan hormat. Kalau itu keputusan ibu, saya akan berusaha menjaga perasaan ini sebaik mungkin. Jabat tangan itu bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Hangat, jujur. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang tumbuh. Tidak lagi sekadar rasa terima kasih, tapi benih kecil dari sesuatu yang lebih dalam. Setelah ia pergi, aku duduk sendirian di ruanganku, memandangi langit senja dari balik jendela. Aku tahu, langkah yang kuambil barusan bukan langkah seorang CEO, melainkan seorang perempuan yang berani melawan rasa sepi dan penilaian dunia. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Aku tidak tahu akan berakhir bagaimana, tapi kali ini, aku memilih cinta. Sudah sebulan berlalu sejak kesepakatan itu terjadi, dan anehnya, hidupku terasa lebih berwarna dari sebelumnya. Andi kini sering datang ke kantor, bukan hanya sebagai nasabah, tapi sebagai rekan bisnis baru. Kami makan siang bersama, membahas ide desain sepatu, kadang juga sekadar berbagi cerita ringan tentang kehidupan. Ia tidak lagi segugup dulu, senyumnya lebih tenang, tawanya tulus. Aku, yang selama bertahun-tahun hidup dalam rutinitas dingin dan rapat tanpa akhir, tiba-tiba merasa hidup kembali. Sore itu kami berada di ruang kerja bersama, meninjau rancangan produk baru. Andi membawa beberapa contoh sepatu wanita, dan salah satunya membuatku tertawa kecil. Ini desain siapa? Tanyaku. Desain saya sendiri, katanya sambil tersenyum bangga. Saya terinspirasi dari seseorang yang kuat, berkelas, tapi tetap lembut. Aku menatapnya, sedikit tersipu. Kamu bicara tentang siapa, Andi? Kalau saya jawab, nanti ibu marah. Jawabnya sambil tertawa. Kami tertawa bersama. Tawa yang sederhana, tapi hangat. Seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal, meski baru benar-benar dekat dalam waktu singkat. Saat itu, aku sempat berpikir, mungkin inilah awal dari kebahagiaan baru yang selama ini aku cari. Namun kebahagiaan itu mulai retak beberapa hari kemudian. Pagi itu, aku sedang di ruanganku ketika sekretarisku mengetuk pintu dengan wajah canggung. Bu, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya penting sekali. Siapa namanya? Namanya Rani. Dia bilang, dia istrinya Pak Andi. Tanganku langsung berhenti menulis. Untuk beberapa detik aku hanya diam. Kupikir aku salah dengar. Apa kamu yakin? Tanyaku pelan. Iya, Bu.
Dia membawa beberapa dokumen juga. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, "Baik." Suruh dia masuk. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita berusia sekitar awal 30-an masuk dengan langkah tenang, berwajah manis, berpakaian sopan, dan ada kesedihan di matanya yang sulit disembunyikan. "Selamat pagi, Bu Putri," katanya lembut. "Saya Rani, istri sah dari Andi Prasetyo." Suara itu halus, tapi membuat dadaku sesak. Aku mencoba tetap tenang. "Silakan duduk, Ibu Rani. Apa yang bisa saya bantu?" Ia meletakkan map di meja, berisi fotokopi dokumen keluarga. Lalu ia berkata dengan nada pelan, namun tegas. "Saya datang bukan untuk membuat masalah. Saya manis ingin ibu tahu bahwa suami saya belum bercerai. Dan akhir-akhir ini dia sering berubah. Saya tahu perubahan itu datang sejak ia mengenal ibu." Aku terdiam. Kata-katanya seperti angin dingin yang menampar wajahku. "Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara ibu dan suami saya," lanjutnya. "Tapi tolong, jangan hancurkan keluarga kecil kami. Kami memang sedang sulit, tapi saya masih berjuang mempertahankannya." Aku menatap wajahnya. Ada kejujuran di sana, bukan amarah, tapi luka yang dalam. Luka yang sama seperti dulu aku rasakan saat kehilangan seseorang yang kucintai. Aku menarik napas panjang. "Bu Rani, saya tidak pernah berniat menghancurkan apapun. Saya hanya tidak tahu bahwa Andi sudah menikah." Matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, sekarang ibu sudah tahu. Tolong berhenti sebelum semuanya terlambat." Setelah ia pergi, ruanganku terasa kosong. Aku duduk lama, menatap map di meja. Tanganku bergetar pelan. Sebuah kenyataan yang tak pernah kubayangkan akhirnya datang juga. Dan semua rasa hangat yang sempat tumbuh, kini berubah menjadi luka yang pelan-pelan membakar dari dalam. Sore harinya, Andi datang seperti biasa. Begitu masuk, aku langsung bisa melihat kegugupan di wajahnya. Mungkin Rani sudah memberitahunya bahwa ia datang menemuiku. "Bu Putri?" Aku menatapnya tajam, tapi nada suaraku tetap tenang. "Kamu sudah menikah, Andi?" Ia menunduk lama, lalu menjawab lirih, "Iya, Bu. Tapi hubungan kami sudah retak sejak lama. Saya tidak berani cerita karena saya takut kehilangan kesempatan untuk berubah dan kehilangan ibu." Aku memejamkan mata sejenak. Ada rasa marah, kecewa, dan sayang yang bercampur jadi satu. "Andi, kamu tidak hanya berbohong padaku, tapi juga pada istrimu. Dan yang paling parah, kamu membuatku jatuh cinta pada kebohongan." Andi mendekat satu langkah. "Saya tidak bermaksud menipu, Bu. Saya benar-benar mencintai ibu." Aku mundur setengah langkah, menatapnya dengan mata berkaca. "Cinta yang lahir dari kebohongan akan selalu membawa luka, Andi." "Henning." Andi hanya menunduk, sementara aku memalingkan wajah ke jendela. Langit sore mulai gelap, seolah ikut menutup hari yang indah. Hari yang kini berubah jadi bayangan panjang di hatiku. Malamnya aku duduk sendirian di balkon rumah, menatap bintang yang tertutup awan. Hatiku penuh tanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang terasa begitu tulus bisa menyakitkan seperti ini? Aku menatap cangkir tehnya yang mulai dingin dan berbisik pelan. Mungkin ini saatnya aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang tanpa harga. Kadang, justru cinta yang membuat kita membayar paling mahal. Sudah 2 minggu sejak pertemuan itu. 2 minggu tanpa pesan dari Andi. 2 minggu tanpa tawa, tanpa kunjungan, tanpa kabar. Kantor terasa dingin lagi, seperti sebelum ia datang ke hidupku. Meja kerja yang dulu sering berisi contoh sepatu atau catatan kecil kini kosong. Aku kembali pada rutinitas lamaku. Rapat, laporan, angka, dan kesepian. Namun yang berbeda kali ini adalah, aku tahu ada seseorang yang sedang kutolak untuk tetap kucintai. Suatu pagi, Dika mengetuk pintu ruanganku. "Bu, maaf, Pak Andi datang. Katanya penting." Aku menutup laptop pelan. "Suruh dia masuk." Pintu terbuka. Andi berdiri di sana dengan wajah lelah. Matanya sedikit sembab seperti kurang tidur. Ia menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu." Aku menatapnya tanpa senyum. "Apa yang kamu mau, Andi?" "Saya tidak datang untuk membela diri. Saya datang untuk jujur sepenuhnya." Ia duduk pelan di kursi depan meja kerjaku, menatapku dengan mata yang dalam dan penuh rasa bersalah. "Saya menikah 8 tahun lalu, Bu. Awalnya baik-baik saja. Tapi setelah usaha saya jatuh, hubungan kami ikut hancur. Kami tidak lagi bicara seperti suami istri. Kami hanya bertahan demi anak." Aku menunduk, menggenggam tangan di pangkuan. "Kenapa tidak kau ceritakan sejak awal?" "Saya takut ibu menutup semua pintu. Saya butuh kesempatan untuk bangkit. Tapi semakin saya dekat dengan ibu, saya sadar yang saya butuhkan bukan hanya bantuan bisnis, tapi ibu sendiri." Aku menatapnya tajam, tapi mataku mulai berkaca.
Andi, perasaan itu salah. Cinta yang benar tidak membuat orang lain kehilangan rumahnya. Ia menghela napas panjang. Saya tahu, Bu. Tapi bagaimana kalau rumah itu sudah lama kosong? Hening, aku menatapnya lama, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Aku ingin marah, tapi juga tak tega. Aku dibikin membenci, tapi hatiku menolak. Andi, dengarkan aku, ujarku akhirnya. Aku tidak ingin jadi alasan keluargamu hancur. Kalau memang masih ada yang bisa kamu perbaiki, pulanglah. Perbaiki semuanya. Ia terdiam, matanya memerah. Kalau saya pulang berarti saya kehilangan ibu. Kalau kamu tetap di sini, kamu kehilangan dirimu sendiri. Andi menunduk. Air matanya menetes, jatuh di atas berkas yang terbuka di meja. Aku ingin menghapusnya, tapi kutahan. Ada jarak yang harus dijaga, meski hatiku ingin melangkah. Saya janji akan menyelesaikan semuanya dulu, Bu. Tapi tolong, jangan benci saya. Aku menatapnya pelan. Aku tidak membencimu, Andi. Justru itu masalahnya. Aku masih mencintaimu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Andi jarang terlihat di kantor. Kabarnya, ia mulai memperbaiki hubungannya dengan keluarga, memindahkan sementara produksi ke tempat lain. Aku mencoba fokus bekerja. Tapi setiap kali melihat laporan proyek dengan namanya, hatiku kembali bergetar. Malam-malamku kembali sunyi. Kadang aku duduk di balkon rumah, menatap lampu kota sambil menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Dalam hati aku berdoa, Tuhan, kalau memang dia bukan untukku, tolong kuatkan aku untuk melihatnya bahagia tanpa aku. Namun takdir seolah belum selesai mempermainkan perasaan kami. Suatu sore, saat aku hendak pulang, hujan turun deras. Di depan gedung kantor, aku melihat seseorang berdiri dengan payung hitam. Andi, ia basah kuyup meski memegang payung. Begitu melihatku, ia berjalan cepat ke arahku. Bu Putri, saya tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi saya harus bicara. Untuk apa lagi, Andi? Ia menatapku dengan mata merah. Saya sudah bicara dengan istri saya. Saya jujur tentang semuanya, dan dia memilih pergi. Aku terpaku. Hujan deras, suara petir menggema jauh di langit. Andi, saya tahu saya salah. Tapi kalau semua sudah hancur, biarkan saya membangun sesuatu yang baru. Bersama ibu. Aku menatapnya, air hujan membasahi pipiku, entah dari langit atau dari mataku sendiri. Andi, aku tidak ingin menjadi alasan seseorang pergi. Tapi kalau kau yakin ini bukan karena pelarian, maka buktikan. Jangan datang hanya karena kehilangan, datanglah karena cinta. Ia mengangguk pelan. Saya akan buktikan, Bu. Untuk pertama kalinya saya ingin memulai sesuatu bukan karena hutang, tapi karena hati. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terus berputar di kepala. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya, tapi juga takut. Takut jika cinta ini lagi-lagi berujung luka. Aku menatap bayanganku di kaca jendela, lalu berbisik pelan. Mungkin cinta bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang berani tetap tinggal meski semua sudah terlambat. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam hujan itu. Andi menepati janjinya. Ia bekerja lebih keras dari siapapun. Usaha sepatunya kini berkembang pesat, dan proyek kemitraan kami menjadi contoh sukses di seluruh cabang kantor. Setiap kali namanya disebut dalam rapat direksi, aku selalu merasa bangga dan juga sedikit takut. Takut karena di balik semua keberhasilan itu, ada rahasia yang kututupi dengan hati-hati. Rahasia yang bernama perasaan. Namun pagi itu, semuanya berubah. Dika masuk ke ruanganku dengan wajah tegang. Bu, ada masalah besar. Tim audit pusat datang mendadak. Aku menatapnya kaget. Audit pusat? Ya, Bu. Mereka menyoroti beberapa proyek, termasuk proyek kemitraan dengan usaha Pak Andi. Ada laporan anonim yang menyebutkan bahwa ibu punya hubungan pribadi dengan beliau. Dunia seolah berhenti berputar. Tanganku refleks memegang meja agar tidak jatuh. Siapa yang mengirim laporan itu? Tidak disebutkan, Bu. Tapi mereka membawa dokumen detail, termasuk bukti penghapusan hutang dan transfer dana awal kemitraan. Aku terdiam lama. Semua bantuan yang dulu kulakukan dengan niat tulus kini berubah menjadi senjata yang diarahkan padaku sendiri. Beberapa jam kemudian, tim audit tiba. Mereka memeriksa semua dokumen, memintaku menjelaskan proses penghapusan hutang Andi. Aku menjawab sejujur mungkin, bahwa semua dilakukan sesuai pertimbangan bisnis dan kemanusiaan. Namun mereka terus menggali. Ibu yakin keputusan itu murni profesional? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Karena dalam hati aku tahu, tidak sepenuhnya aku menunduk. Saya yakin niat saya baik.
Salah satu auditor berkata datar. Tapi niat baik tidak selalu berarti prosedural, Bu Putri. Malamnya aku duduk sendirian di ruang kantor yang sudah sepi. Lampu redup, hanya suara detik jam yang terdengar. Aku menatap laporan proyek Andi di meja, lalu menutup wajah dengan tangan. Aku tahu, kalau ini terus berlanjut, reputasiku sebagai CEO bisa hancur. Bukan hanya aku yang rugi, tapi juga seluruh tim dan perusahaan. Namun di sisi lain, mengorbankan Andi berarti mengkhianati perasaan yang sudah terlalu dalam untuk dipungkiri. Tepat saat itu, Andi masuk ke ruanganku. Bu, saya dengar kabar soal audit itu. Ini semua karena saya kan? Aku menatapnya lelah. Tidak ada yang tahu siapa yang melapor. Tapi ya, namamu ada di semua dokumen. Ia berjalan mendekat, matanya cemas. Kalau begitu, biar saya saja yang bertanggung jawab. Saya akan mengaku bahwa semua keputusan itu permintaan saya. Aku berdiri, menatapnya tegas. Jangan bodoh, Andi. Itu tidak akan menyelesaikan apapun. Justru akan membuatmu terlihat bersalah dan merusak semua yang sudah kamu bangun. Tapi saya tidak tahan melihat ibu disudutkan. Aku memejamkan mata. Suara itu membuat hatiku bergetar. Andi, kadang cinta bukan tentang melindungi dengan cara nekat, tapi dengan cara rela mundur ketika dibutuhkan. Ia terdiam. Hening lama, lalu ia berkata pelan. Jadi ibu ingin saya menjauh? Aku menatap matanya. Ada air mata yang hampir jatuh tapi kutahan. Aku ingin kamu tetap berjalan. Tanpa aku. Tapi saya... Andi, aku memotong pelan, suaraku bergetar. Kalau kamu benar mencintaiku, buktikan dengan tidak menghancurkan hidupku, bukan dengan berjuang melawan dunia untukku. Hening. Andi menatapku lama, kemudian menunduk. Ia menggenggam tanganku sebentar. Genggaman terakhir yang terasa paling berat di dunia. Kalau ini langkah terakhir yang ibu mau, saya akan jalani. Aku tersenyum getir. Terima kasih, karena kau mencintaiku dengan cara yang paling dewasa. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi, memandangi pintu yang baru saja tertutup. Tangisku jatuh tanpa suara. Semua yang kubangun, karier, kehormatan, bahkan cintaku, kini terasa rapuh. Namun di balik air mata itu, aku tahu satu hal. Aku baru saja membuat keputusan yang paling benar, meski paling menyakitkan. Keesokan harinya, aku menghadiri rapat akhir audit. Dengan kepala tegak, aku menjelaskan semua proses dan alasan kebijakan itu. Aku tidak menyebut nama Andi lagi. Semua tanggung jawab kuambil sendiri. Di akhir rapat, salah satu auditor menatapku dan berkata, Ibu Putri, kami tahu keputusan Anda mungkin melanggar batas formal, tapi kami juga tahu Anda tidak pernah mengambil keuntungan pribadi. Anda hanya terlalu manusiawi. Aku tersenyum pelan. Terima kasih. Kadang, menjadi manusiawi memang kesalahan terbesar dalam dunia yang terlalu dingin. Sore harinya, aku berjalan keluar dari gedung kantor dengan langkah pelan. Langit senja berwarna jingga. Aku menatap ke arah jalan raya, dan di seberang sana, kulihat Andi berdiri diam. Ia tidak melambaikan tangan, tidak juga mendekat. Kami hanya saling menatap dari kejauhan, dengan senyum kecil yang pahit tapi tulus. Dan di saat itu aku tahu, kadang cinta sejati bukan tentang bersama, tapi tentang berani melepaskan di waktu yang tepat. Hari itu, rapat Dewan Direksi terasa lebih panjang dari biasanya. Ruangan yang biasanya hangat kini seperti ruang sidang. Semua mata tertuju padaku. Ketua Dewan Pak Rudi berbicara dengan suara tegas tapi hati-hati. Bu Putri, kami menghargai loyalitas dan prestasi Anda selama ini. Tapi setelah hasil audit keluar, kami tidak bisa menutup mata. Ada keputusan pribadi yang berdampak pada nama baik perusahaan. Aku menatap lembar laporan di meja. Setiap kata di situ terasa seperti pisau dingin. Tapi aku tetap tersenyum. Saya mengerti, Pak. Kalau memang ini tentang integritas, saya siap menerima semua konsekuensinya. Kami tidak berniat menjatuhkan Anda, Bu. Tapi mungkin sudah waktunya Anda beristirahat sejenak. Demi kebaikan semua pihak. Istirahat sejenak. Kata itu terdengar seperti akhir, tapi dikemas dengan sopan. Aku mengangguk pelan. Baik, kalau itu yang terbaik untuk perusahaan, saya terima. Ruang rapat hening. Beberapa staf menunduk, mungkin karena tak tega. Sebagian lagi hanya diam, seperti menunggu badai reda. Aku berdiri, membungkuk kecil, dan melangkah keluar dengan senyum yang masih kugunakan untuk menutupi kepedihan. Begitu sampai di mobil, senyum itu hancur seketika. Aku bersandar di kursi, menatap keluar jendela. Langit mendung, persis seperti hatiku. Aku kehilangan jabatan yang kubangun selama bertahun-tahun. Tapi yang lebih sakit,
Aku kehilangan alasan kenapa dulu aku begitu semangat bekerja. Andi. Malamnya, aku pulang ke rumah besar yang sunyi. Lantai marmer berkilau, lampu gantung berpendar lembut. Tapi tak ada suara kehidupan. Aku duduk di ruang tamu, memandang foto diriku saat menerima penghargaan CEO Inspiratif tahun ini. Aku tersenyum getir. Inspiratif ya, tapi ternyata cinta bisa membuatku lupa batas. Teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Andi. Bu, saya dengar ibu mengundurkan diri. Saya minta maaf. Semuanya karena saya. Aku menatap pesan itu lama. Tanganku bergetar, tapi aku menulis balasan pelan. Jangan salahkan dirimu, Andi. Aku memilih jalan ini karena aku ingin berdamai dengan diriku sendiri. Bukan karena kamu. Pesan terkirim tapi tidak kubaca lagi. Aku tahu kalau percakapan ini berlanjut, aku tidak akan pernah bisa benar-benar melepasnya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pergi keluar kota. Aku butuh udara baru, tempat di mana aku bukan lagi CEO Putri, hanya seorang perempuan yang sedang belajar memaafkan dirinya sendiri. Di perjalanan, aku mampir ke sebuah toko sepatu kecil di pinggir jalan. Toko itu sederhana, tapi tertata rapi. Aku tersenyum pahit. Andi pasti suka tempat seperti ini. Pemilik toko, seorang perempuan muda, menghampiriku. Ibu mau cari sepatu model apa? Aku menunjuk sepasang sepatu kulit coklat. Yang itu, ukurannya pas. Perempuan itu tersenyum ramah. Itu model baru, Bu. Pembuatnya katanya dulu pengusaha besar yang bangkrut, tapi sekarang dia mulai dari nol lagi. Namanya Andi. Aku terpaku. Waktu seperti berhenti. Hatiku berdetak pelan tapi dalam. Andy? Tanya aku pelan. Iya, Bu. Katanya sekarang dia fokus membuat sepatu handmade. Katanya, dia ingin setiap pasang sepatunya jadi simbol langkah baru seseorang. Aku menatap sepatu itu. Kulitnya lembut, jahitannya rapi. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Langkah baru ya, aku membeli sepatu itu. Lalu duduk di mobil sambil memeluk kotaknya erat. Entah kenapa, rasanya seperti memeluk kenangan. Malamnya, aku menulis di buku harian. Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Hari ini aku tahu, aku dan Andi sama-sama terluka. Tapi kami juga sama-sama berusaha menyembuhkannya. Mungkin cinta kami tidak bisa bersatu seperti yang dulu aku harapkan. Tapi cinta ini tetap nyata. Karena membuatku jadi manusia yang lebih bijak. Aku menutup buku itu pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tersenyum dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan. Sebuah acara kecil peluncuran brand sepatu lokal, milik Andi. Aku hampir tidak ingin datang, tapi hati kecilku berkata, pergilah bukan untuk cinta, tapi untuk menghormati perjalanan. Dan disinilah aku berdiri sekarang. Di tengah ruangan sederhana itu, melihat Andi dari jauh. Ia tampak bahagia, mengenakan jas abu-abu, dikelilingi rekan dan pelanggan baru. Saat matanya menangkapku di antara kerumunan, ia tersenyum. Senyum hangat yang tak lagi meminta apapun. Aku membalas dengan anggukan kecil. Tak ada kata, tak ada pelukan, tapi ada kedamaian yang menutup semua luka. Kadang cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang untuk seseorang tumbuh, bahkan jika itu berarti tumbuh tanpa kita. Aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan sepatu baru di kakiku. Langkah pertama dari hidup yang baru. Sudah 3 bulan sejak acara peluncuran sepatu Andi. Waktu berjalan perlahan, tapi anehnya, aku tidak merasa kehilangan lagi. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak sedang berlari mengejar siapapun. Aku hanya belajar berjalan berdampingan dengan diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi. Burung-burung kecil hinggap di pagar, dan cahaya matahari menerobos di antara dedaunan. Sederhana, tapi terasa damai. Di meja ada laptop terbuka, menampilkan pesan dari Dewan Direksi. Kami ingin menawarkan posisi penasihat independen kepada Ibu Putri. Kami sadar, perusahaan tidak akan seperti sekarang tanpa dedikasi Anda. Aku membaca pesan itu berulang kali. Mereka memberiku kesempatan untuk kembali. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai mentor. Seseorang yang dihormati karena pengalaman, bukan jabatan. Aku tersenyum kecil. Mungkin ini cara semesta memberiku kesempatan kedua, tapi kali ini bukan untuk ambisi, melainkan untuk makna. Sore harinya aku pergi ke kafe kecil dekat taman kota. Kafe itu baru dibuka.
Dindingnya penuh pajangan sepatu dari berbagai merek lokal. Dan di salah satu rak, aku melihat logo yang familiar. Andira Shoes. Nama itu, gabungan dari Andi dan Putri. Aku terpaku sejenak. Seorang pelayan menghampiri. Ibu tahu brand itu? Katanya pendirinya ingin menghormati seseorang yang pernah percaya padanya, meski seluruh dunia meragukan. Aku menunduk, menahan senyum yang bergetar. Ya, aku tahu orang itu. Malamnya aku menulis di buku harianku. Hari ini aku sadar, aku tidak kehilangan Andi. Aku hanya kehilangan versi diriku yang dulu takut sendirian. Sekarang aku tahu, cinta sejati tidak harus dimiliki. Kadang cinta sejati justru memberimu keberanian untuk berdiri sendiri. Aku menutup buku itu, menatap pantulan diriku di cermin. Di sana aku melihat seorang wanita berusia 43 tahun, bukan lagi janda kaya yang kesepian, bukan CEO yang ambisius, tapi perempuan yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan resmi dari perusahaan. Kami ingin ibu menjadi pembicara utama dalam seminar pemimpin perempuan dan kekuatan empati dalam dunia bisnis. Aku tersenyum sambil memegang surat itu. Dulu aku memimpin dengan strategi. Sekarang aku ingin memimpin dengan hati. Di acara itu nanti, aku akan bercerita bukan hanya tentang angka, laporan dan modal, tapi tentang hal yang jauh lebih besar. Tentang cinta yang mengubah cara seseorang memandang dunia. Hari seminar pun tiba. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan blazer putih sederhana, mikrofon di tangan. Ratusan mata menatap ke arahku, menunggu kata pertama. Aku menarik napas dalam-dalam. Selamat pagi, saya Putri. Dan dulu saya berpikir kesuksesan hanya tentang karir, tapi hidup mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa tetap mencintai, bahkan setelah disakiti. Suara tepuk tangan pelan terdengar. Aku melanjutkan dengan senyum tenang. Saya pernah kehilangan jabatan, kepercayaan, dan seseorang yang saya cintai. Tapi justru dari kehilangan itulah saya belajar arti ketulusan. Bahwa cinta bukan tentang kepemilikan, tapi tentang bagaimana kita membuat seseorang dan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Di barisan belakang, aku melihat seseorang berdiri. Wajah yang tak asing lagi. Andi. Ia datang tanpa memberi kabar. Ia tersenyum. Dan dengan isyarat kecil menundukkan kepala, seolah mengatakan, "Terima kasih, aku tidak menghampirinya, tidak juga memanggil namanya." Tapi senyum itu cukup, karena kami berdua sudah tahu, kami tidak lagi saling memiliki, tapi saling menghormati. Setelah acara berakhir, aku duduk di taman belakang gedung, melepas sepatu hak tinggi, dan menggantinya dengan sepatu coklat buatan Andira Shoes. Aku menatap langit sore yang berwarna keemasan. Terima kasih Andi, terima kasih sudah datang, dan terima kasih sudah pergi dengan cara yang benar. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku siap melangkah tanpa bayangan siapapun di belakangku. Cinta tidak selalu berakhir di pelukan seseorang. Kadang cinta justru berakhir di pelukan diri sendiri. Ketika akhirnya kau memaafkan segalanya. Aku tersenyum, langkahku ringan, dan dunia terasa baru lagi. 1 tahun telah berlalu sejak hari seminar itu. Hidupku kini jauh berbeda. Tidak ada lagi jadwal rapat yang padat, tidak ada telepon berdering tanpa henti. Sebaliknya, pagi-pagiku kini diisi dengan hal-hal sederhana. Menulis, membaca, dan berkunjung ke tempat-tempat yang dulu hanya kulihat dari balik jendela mobil mewahku. Di antara kesibukan baruku, ada satu hal yang paling kusyukuri. Aku dan Andi bekerja sama lagi. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai rekan dalam sebuah yayasan sosial yang kami dirikan bersama, Langkah Baru Foundation. Yayasan ini membantu para pelaku usaha kecil yang terjerat hutang agar bisa bangkit tanpa kehilangan harga diri. Sebuah gagasan yang lahir dari luka kami berdua. Hari itu, aku tiba di lokasi pembukaan pusat pelatihan pertama yayasan kami. Bangunannya tidak besar, tapi terasa hangat. Dindingnya penuh foto pengusaha lokal dan tulisan-tulisan motivasi. Andi sudah ada di sana, membantu mengatur kursi bersama relawan. Saat matanya menangkapku, ia tersenyum. Senyum tulus yang menenangkan, bukan seperti dulu yang menyimpan rasa bersalah. "Selamat pagi, Bu Putri," katanya dengan nada ringan. "Seperti biasa datang tepat waktu." Aku tersenyum kecil. "Dan kamu seperti biasa, sibuk tapi lupa makan." Ia tertawa pelan. "Masih hafal saja ya?" Aku menatapnya sejenak. Ada kenyamanan di antara kami. Bukan lagi getaran cinta yang menuntut,
tapi rasa saling menghargai yang meneduhkan. Setelah acara selesai, kami duduk di taman belakang bangunan itu. Anak-anak muda yang mengikuti pelatihan berlarian sambil tertawa. Langit sore berwarna oranye lembut. Andi menatap ke arah mereka, lalu berkata pelan, "Dulu saya pikir, kalau cinta tidak bisa dimiliki, artinya gagal. Tapi ternyata tidak. Karena lihat, dari cinta yang dulu hampir menghancurkan kita, justru lahir sesuatu yang menolong banyak orang." Aku mengangguk. Benar, dulu kita berjuang untuk saling memiliki. Sekarang kita berjuang untuk memberi arti. Hening sesaat. Angin sore berembus lembut, membawa bau tanah basah. Andi menatapku lagi. "Terima kasih, Bu." Putri, kalau bukan karena Ibu, saya tidak akan berdiri di sini." Aku tersenyum, mataku terasa hangat. "Dan kalau bukan karena kamu, aku tidak akan tahu bahwa cinta bisa berubah bentuk tapi tetap tulus." Kami saling bertatap, lalu tertawa kecil. Tidak ada genggaman tangan, tidak ada pelukan, hanya kedekatan hati yang tidak butuh kata apapun. Malamnya, aku duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Kota terlihat tenang dari kejauhan. Kupikirkan perjalanan panjang ini, dari seorang janda kaya yang kesepian, seorang CEO yang kehilangan jabatan, hingga seorang wanita yang kini hidup dengan damai dan sederhana. Aku membuka buku harianku dan menulis. Aku memaafkan langit hari ini. Dulu aku sering bertanya kenapa hidupku harus berputar begitu rumit. Tapi sekarang aku tahu, langit tidak menghukumku. Ia hanya mengarahkanku, agar aku belajar mencintai tanpa menguasai, memberi tanpa berharap, dan hidup tanpa menyesali masa lalu. Aku menutup buku itu, menatap ke langit sambil berbisik, "Terima kasih Tuhan." Karena akhirnya aku menemukan versi terbaik dari diriku. Keesokan paginya, aku menerima pesan dari Andi. "Putri, besok ada acara peresmian cabang kedua yayasan di Bandung. Saya ingin ibu yang memberi sambutan." Aku tersenyum membaca pesannya. Kali ini bukan karena hatiku bergetar, tapi karena aku bangga. Bangga pada kami, dua orang yang pernah saling melukai, tapi kini bahu-membahu menebar kebaikan. Aku membalas pesannya. "Baik Andi, sampai jumpa di Bandung." Langkah kita masih panjang. Aku menutup ponsel dan menatap cermin. Di sana berdiri seorang wanita yang telah melalui badai dan kini tersenyum tulus. Bukan karena mendapatkan cinta, tapi karena menjadi cinta itu sendiri. Kadang, akhir dari sebuah kisah bukan tentang siapa yang kau peluk di malam terakhir, tapi tentang siapa yang kau jadikan alasan untuk terus berbuat baik di hari berikutnya. Aku tersenyum. Langit hari itu biru. Dan aku tahu, aku sudah memaafkan segalanya, termasuk diriku sendiri. Setahun setelah pendirian Langkah Baru Foundation, hidupku terasa jauh lebih damai daripada sebelumnya. Kini setiap pagi dimulai bukan dengan rapat direksi, tapi dengan suara tawa anak-anak muda yang datang belajar di pusat pelatihan usaha kecil kami. Aku sudah tidak mengenakan jas mahal, tidak juga mengendarai mobil mewah setiap hari. Tapi entah mengapa aku merasa jauh lebih kaya. Bukan oleh uang, melainkan oleh rasa syukur. Aku duduk di kantor kecil yayasan, menatap bingkai foto di meja. Foto itu diambil saat peresmian cabang kedua yayasan di Bandung. Aku berdiri di samping Andi, keduanya tersenyum lebar, tanpa beban masa lalu. Di bawah foto itu tertulis kalimat yang menjadi semboyan yayasan kami. Langkah kecil yang tulus, lebih berharga daripada langkah besar yang penuh ambisi. Sore itu, Andi datang membawa tumpukan laporan dan sepasang sepatu baru di tangannya. "Proyek kemitraan dengan pengrajin kulit sukses besar," katanya sambil tersenyum. "Dan ini hasil karya anak-anak pelatihan. Saya pikir ibu harus punya yang pertama." Aku menerima sepatu itu. Sepatu kulit berwarna krem dengan jahitan rapi dan inisial kecil di sisi dalam. PA. PA? Tanyaku sambil tersenyum. "Putri and Andi," jawabnya tenang. Bukan nama merek tapi simbol perjalanan. Dua orang yang pernah salah jalan, tapi akhirnya menemukan arah yang benar. Aku menatapnya lembut. "Kamu tahu, Andy, dulu aku ingin memiliki kamu, tapi sekarang aku hanya ingin menerima negara. Karena kalau bukan karena pertemuan kita, mungkin aku tidak akan pernah mengenal diriku sendiri." Andi menunduk pelan, menatapku penuh rasa hormat. "Dan kalau bukan karena ibu, saya tidak akan pernah belajar bahwa mencintai itu bukan menuntut, tapi membebaskan." Kami terdiam beberapa detik, menatap senja di balik jendela. Cahaya oranye memantul di kaca,
membuat ruangan tampak hangat dan damai. Tak ada pelukan, tidak ada janji, hanya dua hati yang sudah berdamai dengan masa lalu. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan menjadi narasumber dalam konferensi perempuan dan kepemimpinan empatik. Aku menulis naskah sambutanku sendiri malam itu, di meja kecil dengan lampu redup. Dulu, aku pikir cinta yang paling besar adalah ketika seseorang memilih kita di atas segalanya. Tapi sekarang aku tahu, cinta yang paling murni adalah ketika kita tetap mendoakan seseorang, bahkan saat dia tidak lagi berada di sisi kita. Karena cinta bukan harus memiliki, tapi harus berarti. Aku berhenti menulis sejenak. Mataku menatap keluar jendela, di mana langit malam penuh bintang. Dalam hati aku berbisik pelan, "Terima kasih, Andi. Aku tidak lagi menunggumu, tapi aku selalu mendoakanmu." Minggu pagi, aku berjalan ke taman kota mengenakan sepatu krem pemberiannya. Langkahku terasa ringan. Di taman itu, kulihat pasangan muda duduk sambil bercanda, anak kecil berlari, dan seorang pria paruh baya menjual balon dengan senyum sabar. Hidup ternyata indah ketika kita berhenti membandingkan dan mulai bersyukur. Aku duduk di bangku taman dan menulis satu kalimat terakhir di buku harian yang sudah menemaniku selama bertahun-tahun. Hari ini, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak berakhir di pelukan seseorang, tapi di hati yang mampu memaafkan segalanya, bahkan diri sendiri. Sore itu, aku berjalan pulang dengan langkah tenang. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah dan bunga kering. Di setiap langkahku, aku bisa merasakan satu hal yang dulu sulit ku dapat, kedamaian. Aku tidak lagi menjadi CEO yang ditakuti. Tidak lagi janda kaya yang kesepian. Kini aku hanyalah putri. Seorang wanita yang pernah jatuh karena cinta, tapi bangkit karena kasih. Mungkin Tuhan tidak memberikan orang yang kita inginkan, tapi selalu memberikan orang yang kita butuhkan untuk mengajarkan apa arti cinta yang sebenarnya. Aku menatap langit sore yang mulai berubah warna. Tersenyum. Lalu berjalan pulang dengan langkah pasti, langkah terakhir dari kisah yang akhirnya menemukan maknanya. Cinta sejati tidak harus berakhir dengan kepemilikan. Kadang, cinta justru paling murni ketika kita mampu melepaskan, mengikhlaskan, dan menjadikannya alasan untuk berbuat baik. Putri telah mengajarkan bahwa setiap kehilangan bisa menjadi pelajaran, dan setiap luka bisa menjadi ladang kebaikan bila disembuhkan dengan hati yang tulus.